Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Laura Natasha dari kelas 12 IPA 5 asal sekolah SMA Negeri 34. Kembali lagi dengan video pembelajaran fisika. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan tugas fisika, yaitu reaksi inti serta reaksi fusi dan fisi pada ilmu fisika yang tersebut. Oke, lanjut. Reaksi inti. Apa sih reaksi inti itu? Reaksi inti atau nuklir berawal diamati oleh Rutherford pada tahun 1916. Kemudian lebih gencar lagi karena ditemukannya pemercepatan partikel pada tahun 1930. Reaksi inti ini terjadi karena tembakan sasaran target dengan proyektil atau partikel lain dengan akhir inti atom bisa melepaskan energi. Mempunyai juga pengertian bahwa reaksi inti yaitu proses perubahan di dalam inti atom karena tumbukan dengan partikel lain atau terjadi secara alami. Ketika seberkas partikel jenis X ditembakkan pada inti A, maka setelah reaksi muncul partikel B dan tertinggal inti sisa Y seperti pada reaksi berikut. Reaksi inti itu terjadi di saat sebuah inti atom merubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Agar terjadinya reaksi inti, maka diperlukan partikel lain yang energetik untuk menggoyahkan keseimbangan, sehingga keseimbangannya terganggu dan menjadi inti atom lain menghasilkan energinya. Pada reaksi ini, inti target merubah menjadi inti anak dengan rumus Q yaitu kalor dengan satuan joule, A yaitu inti sasaran, dan Y yaitu inti baru, X yaitu partikel penembak, B yaitu partikel yang dihasilkan bersama inti baru. Reaksi inti di dalam atom memenuhi berlakunya hukum-hukum fisika, yaitu yang satu, hukum kekekalan momentum, di mana jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Yang kedua, hukum kekekalan energi, di mana jumlah energi sebelum tumbukan sama dengan energi setelah tumbukan. Yang ketiga, hukum kekekalan nomor atom, sebelum tumbukan sama dengan jumlah nomor atom setelah tumbukan. Akibatnya, jumlah nomor atom X plus nomor massa Y yaitu sama dengan nomor atom K ditambah nomor atom L. Hukum kekekalan nomor massa yang keempat, yaitu jumlah nomor massa sebelum tumbukan sama dengan nomor massa setelah tumbukan. Akibatnya, jumlah nomor massa X ditambah nomor massa Y sama dengan nomor massa K ditambah nomor massa L. Pada reaksi ini juga terjadi momentum linear dan momentum angular. Oke, hukum kekekalan energi yang berlaku dalam reaksi ini atau reaksi inti ini dapat digunakan untuk menentukan beda massa antara partikel awal dan partikel terakhir dari reaksi inti, seperti persamaan di bawah. Jika Q sama dengan beda energi kinetik antara partikel awal dan akhir, yaitu Q sama dengan KY ditambah KY min KX, maka rumusnya seperti berikut. Reaksi inti dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Reaksi fisi terjadi ketika inti berat terbelah menjadi dua inti ringan sehingga terjadi pembebasan energi yang besar. Reaksi fisi terjadi pada uranium yang terbelah menjadi dua buah inti ringan. Untuk diketahui, reaksi fisi yang terjadi secara berulang dinamakan dengan reaksi berantai. Lanjut, reaksi fusi merupakan reaksi penggabungan dua buah inti atom ringan membentuk sebuah inti berat, misalnya antara deuterium dan tritium. Energi yang dibebaskan dalam reaksi fusi sebesar kelebihan energi ikat inti berat terhadap kedua inti ringan ini. Reaksi fusi dan fisi sangat umum dipakai untuk pembuatan senjata musnah. Energi reaksi adalah energi yang dihasilkan oleh reaksi A, di mana seperti tadi reaksi inti atom X ditembak oleh partikel A menghasilkan inti anak Y dan juga partikel anak atau partikel baru. Energi partikel Y ini pasti lebih besar daripada partikel X, di mana selisih tersebut mempunyai rumus kesetaraan selisih energi dengan massa ini sesuai dengan teori Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat, C-nya konstantanya. Di mana seperti hukum fisika tadi, jadi massa yang hilang sama dengan energi yang dilepaskan. Dan jika energi bernilai positif, maka reaksi ini disebut reaksi eksotermik atau Q lebih dari 0, Y1 dan seterusnya. Pada reaksi ini dibebaskan energi dalam wujud energi kinetik inti yang baru, Y maupun partikel baru tadi dengan lambang B. Dan jika Q-nya negatif atau kurang dari 0, dinamakan reaksi endotermik. Maka bisa disimpulkan, reaksi endotermik bisa berlangsung reaksi inti diperlukan energi dari luar. Pada reaksi endotermik, partikel yang datang harus memiliki energi kinetik tertentu, yaitu energi kinetiknya minimum atau disebut energi ambang. Besarnya energi ambang
energi setara dengan perubahan masanya dikalikan C kuadrat. Dan untuk masanya, contoh reaksi fisi yaitu pada bom atom, juga terjadi pada uranium seperti di gambar. Untuk catatan, dalam reaksi fisik yang terjadi akan dihasilkan energi atau Q kira-kira 234 mega elektron volt atau MeV. Dan kita lanjut lagi ke contoh soal. Ketika uranium mengalami fisi, maka uramin atau inti anak memiliki massa sekitar 118. Kemungkinan yang terbesar yaitu pecah menjadi fragmen-fragmen yang massanya agak sama. Jadi uranium 235 dibagi 2 ditambah 1 neutron sama dengan rata-rata sekitar 118. Justru sedikit yang 118 pada reaksi fisi ini yang terjadi di uranium. Kebanyakan adalah pecah menjadi fragmen yang sama pada angka 95 dan 137 yang kemudian menjadi energi kripton dan barium. Di sini juga terdapat proses induksi. Sebagai penambah pengetahuan penonton juga, reaktor nuklir terkendali ada di gambar. Di tabung ini menghasilkan energi yang bersih. Reaktor fusi digunakan untuk mengubah energi pada reaksi fusi menjadi energi panas atau listrik. Sistem reaktor fusi terdiri atas bagian plasma teras, selimut, bejana vakum, magnet superkonduktor, dan sebagainya. Reaksi fusi berawal dari dua isi atom ringan menjadi lebih berat, seperti deuterium dan tritium digabungkan atau disebut reaksi fusi menjadi helium. Reaktor fusi tidak akan lepas kendali karena menghasilkan sedikit produk radioaktif sehingga tidak terlalu membahayakan. Tingkat keselamatannya tinggi. Reaktor yang memadukan reaksi fisi dan fusi dinamakan reaktor hibrid. Contoh reaksi fusi yaitu pada bom hidrogen. Lanjut ke contoh soal. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.